Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Gubernur Lampung sudah putuskan UMK tahun 2023 seluruh kabupaten dan kota. Gubernur Lampung Arinal Junaidi memutuskan untuk memberikan upah minimum di 5 kabupaten di Lampung setara dengan upah minimum provinsi. Kelima kabupaten yang diberikan upah minimum setara dengan Provinsi Lampung itu ada Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Akibat setara dengan UMK Lampung, maka pada tahun 2023 UMK kelima kabupaten tersebut yakni sebesar Rp2.633.284 per bulan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu pada Kamis 8 Desember 2022 menjelaskan, terdapat dua alasan mengapa kelima kabupaten itu memiliki UMK setara dengan UMP. Kata Agus, Kabupaten Lampung Timur hasil usulan UMK tahun 2023 berada di bawah UMP Lampung sehingga usulan kemudian tidak diteken Gubernur Lampung. Sementara 4 kabupaten lainnya UMK ditetapkan setara dengan UMP Lampung setelah menimbang kabupaten tersebut tidak memiliki forum Dewan Pengupahan. Sementara kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Lampung diketahui sudah ditetapkan perihal UMK tahun 2023. Berikut rincian kenaikan UMK di semua kabupaten dan kota di Lampung. Untuk UMK Bandar Lampung 2023 sebesar Rp2.991.349 naik Rp220.555 atau 7,96%. Lalu UMK Metro 2023 sebesar Rp2.642.290 naik Rp182.973 atau 7,40%. Lalu UMK Lampung Tengah 2023 sebesar Rp2.603.161 naik menjadi Rp193.082 atau senilai 7,90%. Kemudian UMK Lampung Utara 2023 sebesar Rp2.686.089 naik Rp194.239 atau 7,89%. Untuk UMK Lampung Barat 2023 sebesar Rp2.726.426 naik Rp189.743 atau 7,48%. UMK Lampung Selatan 2023 sebesar Rp2.861.097 naik Rp201.590 atau 7,58%. UMK Tulang Bawang 2023 sebesar Rp2.835.078. Kemudian UMK Tulang Bawang Barat 2023 sebesar Rp2.667.690. Dan UMK Waikanan 2023 sebesar Rp2.847.450. Terakhir, UMK Mesuji 2023 sebesar Rp2.873.227. Berita selanjutnya, rugikan negara sebesar Rp1 miliar lebih, mantan peratin Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat ditahan. Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat dikrui resmi menetapkan Amri Jaya, mantan peratin Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana desa. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat dikrui Christian Gultom mengatakan, Amri Jaya ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja Pekon Pagar Dalam tahun 2020-2021. Menurut Gultom, pada Kamis 8 Desember 2022, jumlah nilai kerugian negara mencapai Rp1 miliar.
Tersangka sendiri akan langsung dilakukan penahanan agar tidak melarikan diri. Dikatakannya penahanan tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan serangkaian penyelidikan dan pengumpulan keterangan dari saksi-saksi. Ada 57 saksi yang sudah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Inspektorat Pesisir Barat. Selain itu juga ada surat keterangan kerugian negara dari APIP Pesisir Barat. Berdasarkan laporan hasil audit APIP Pesisir Barat, kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah lebih. Gultom melanjutkan setelah berkas perkara lengkap maka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Saat ini tersangka masih ditahan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dan nantinya akan dibawa ke rutan kelas 2B Krui. Gultom mengatakan perbuatan tersangka masuk kategori penyimpangan realisasi APBP yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun ia belum bisa menyampaikan rincian peruntukan kerugian negara tersebut karena masih menjadi bahan pemeriksaan perkara. Disinggung mengenai keterlibatan tersangka lain, Gultom menyampaikan pihaknya masih melihat perkembangan kasus selanjutnya. Atas perbuatannya tersangka diancam dengan pasal primer pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidiar pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 9 tahun penjara. Berita selanjutnya, bawa senjata tajam puluhan pelajar tawuran di Jalan R.A. Bashid, Tanjung Senang. Puluhan pelajar tawuran di Jalan R.A. Bashid, Kelurahan Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Rabu 7 Desember 2022 sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Sahroni, pedagang gorengan di dekat lokasi mengatakan, puluhan pelajar tersebut saling serang menggunakan senjata tajam dan juga beberapa senjata tajam yang berbahaya. Menurutnya pada saat kejadian ia sedang bersiap-siap untuk berjualan. Bahkan ia sampai memasukkan istri dan anaknya ke dalam minimarket di dekat tempatnya berjualan. Sahroni mengatakan lamanya pelajar tawuran sekitar 30 menit karena setelah itu dibubarkan oleh warga sekitar. Ia mengatakan massa dari arah Jatimulyo membawa senjata tajam sehingga lawan dari arah Jalan Soekarno-Hatta atau bypass mundur dan kocar-kacir. Selain itu, kedua kelompok yang saling serang tidak sempat merusak fasilitas umum dan juga tidak ada korban jiwa. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Senang Ibda Alan Ridwan membenarkan adanya kejadian tawuran antar pelajar di Jalan R.A. Bashid, Kelurahan Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku tawuran. Menurutnya pada saat kejadian polisi pergi ke sana dan menghidupkan sirine sehingga para pelajar lari kocar-kacir. Ibda Alan menjelaskan warga juga turut membantu untuk membubarkan para pelajar yang terlibat tawuran. Nantinya, kata Ibda Alan, pihaknya akan memanggil orang tua pelajar dan pihak sekolah untuk melakukan pembinaan. Berita selanjutnya, jadi tersangka usai lapor dianiaya, wanita di Tubaba ngadu ke Hotman Paris. Beredar video viral di media sosial yang mengungkapkan seorang wanita asal Kabupaten Tulang Bawang Barat menangis meminta bantuan pengacara kondang Hotman Paris. Permintaan tolong seorang wanita bernama Kiki Septi itu diduga lantaran ia merasa dizolimi atau dianiaya oleh oknum kepala tiyuh di wilayah Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang.
Dalam video itu, ia meminta kepada Hotman Paris agar dibantu untuk menindaklanjuti permasalahan yang dialaminya kurang lebih 1 tahun lalu itu. Kiki mengaku sudah memasukkan laporan polisi ke Polres Tulang Bawang Barat pada tanggal 31 Desember 2021 lalu. Namun kasus yang dilaporkannya tidak ada kejelasan hingga setahun dan kini ia malah berstatus sebagai tersangka. Video yang kini viral itu langsung disambut dan direspon langsung oleh Hotman Paris hingga meminta kepada Kapolda Lampung untuk menindaklanjuti lebih jauh kejadian tersebut. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat Ibtu Dailami pada Rabu 7 Desember 2022 membenarkan adanya laporan pengaduan saudari Kiki Septi yang viral di media sosial. Dirinya menjelaskan laporan tersebut masuk pada tanggal 31 Desember 2021 lalu terkait penganiayaan. Menurut laporan, peristiwa penganiayaan itu terjadi di rumah salah satu kepala TIU di Kecamatan Lampu Kibang. Saat itu Kiki Septi mendatangi rumah kepala TIU untuk membahas kepemilikan tanah yang sudah dibelinya. Namun saat pertemuan itu terjadi keributan yang menyebabkan Kiki Septi mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum kepala TIU. Karena merasa dianiaya oknum kepala TIU, Kiki Septi mendatangi Polres Tulang Bawang Barat untuk membuat laporan polisi. Kasatres juga mengungkapkan lalu sekira 21 Maret 2022 lalu, Kepala TIU berinisial TB juga melaporkan Kiki Septi ke Polres Tulang Bawang Barat atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dikarenakan keduanya saling melapor, maka Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat menetapkan keduanya sebagai tersangka. Untuk Kiki Septi selaku korban penganiayaan dan tersangkanya adalah oknum kepala TIU berinisial TB, sedangkan untuk laporan kepala TIU selaku korban perbuatan tidak menyenangkan dengan tersangka Kiki Septi. Pihak Polres Tulang Bawang Barat sendiri sudah pernah melakukan mediasi namun tidak ada titik temu untuk kesepakatan damai. Polres Tulang Bawang Barat juga sudah mengirimkan surat panggilan sebagai tersangka terhadap keduanya, namun hingga kini tidak ada yang hadir. Berita selanjutnya, 30 gapoktan dan kelompok tani di Lampung Utara dapat bantuan dari Kementerian Pertanian. Sebanyak 30 gabungan kelompok tani dan kelompok tani di Kabupaten Lampung Utara mendapatkan unit alat pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Sofyan, pada Kamis 8 Desember 2022 menyatakan, penyerahan tersebut merupakan kali keduanya setelah yang kali pertama diserahkan pada bulan November lalu. Menurutnya, untuk tahap kedua ini diserahkan berupa pompa air berjumlah 26 unit, traktor roda 4 sebanyak 3 unit, alat panen padi 1 unit, dan diterima 30 kelompok tani yang tersebar di 23 kecamatan di Lampung Utara. Sofyan menjelaskan kelompok tani yang menerima terdiri dari kelompok tani dewasa dan kelompok wanita tani. Ia mengatakan bantuan bersumber dari Kementerian Pertanian dari hasil serap aspirasi masyarakat kepada DPR RI Komisi 4. Harapannya dengan adanya bantuan tersebut menurut Sofyan dapat dipergunakan sebaik mungkin oleh para petani. Sementara Kepala Dinas Pertanian Lampung Utara Wahab mengatakan bantuan alat pertanian diberikan secara bertahap. Menurutnya masih terdapat 1 alat transportasi pertanian yang merupakan aspirasi masyarakat yang belum disalurkan dan akan diserahkan pada pekan depan. Ia juga menegaskan kalau alat bantuan tersebut diperuntukkan bagi gapoktan dan kelompok tani sehingga bukan untuk dikelola secara perseorangan. Berita selanjutnya, Informa Sultan Agung gulirkan promo 12-12. Informa Sultan Agung memiliki promo 12-12 yang berlaku di tanggal 5 hingga 14 Desember 2022. Deputy Store Manager Informa Sultan Agung Fitri Meriansyah mengatakan, promonya adalah cashback yang berlaku untuk pembelian furniture,
Menurut Mary, pada Kamis 8 Desember 2022, promo ini diberikan untuk member Informa dan pengguna kartu debit atau kredit Bank Mandiri. Promonya adalah cashback 5% jika melakukan pembelanjaan minimal 15 juta rupiah, lalu cashback 7% jika melakukan pembelanjaan minimal 30 juta rupiah. Cashback 8% ditambah dengan hadiah langsung bin bag Christmas jika melakukan pembelanjaan minimal 50 juta rupiah. Kemudian cashback 10% ditambah dengan hadiah langsung bin bag Christmas jika melakukan pembelanjaan minimal 80 juta rupiah. Serta ada cashback 12% ditambah dengan ekstra 480 poin dan hadiah langsung bin bag Christmas jika melakukan pembelanjaan minimal 100 juta rupiah. Selanjutnya ada promo yang berlaku hingga 11 Desember mendatang. Promo ini berlaku untuk pembelian home accessories, lighting, dan wearable. Untuk promo ini diberikan kalau member Informa dan pengguna kartu debit atau kredit Bank Mandiri. Promonya adalah cashback 5% jika melakukan pembelanjaan minimal 2,5 juta rupiah, lalu cashback 7% jika melakukan pembelanjaan minimal 3,5 juta rupiah, dan yang terakhir, cashback 10% jika melakukan pembelanjaan minimal senilai 5 juta rupiah. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.